Kisah legenda Nyai Anteh. Pada zaman dahulu di Istana Megah Kerajaan Pakuan, Jawa Barat, hidup dua gadis dengan kecantikan yang luar biasa dan terlihat selalu akur dan saling menyayangi. Mereka adalah Putri Endahwarni, calon pewaris tahta Kerajaan Pakuan, dan Anteh, dayang pribadi Putri Endahwarni. Ibu dari Nyai Anteh adalah Nyai Dadap, seorang dayang kesayangan permaisuri yang sayangnya meninggal saat melahirkan Anteh. Sejak saat itu, Anteh kecil dibesarkan bersama Putri Endahwarni yang saat itu juga masih bayi. Raja dan permaisuri memperlakukan kedua anak ini dengan kasih sayang yang sama, meskipun status mereka bak bumi dan langit. Putri Endahwarni adalah seorang bangsawan sementara Anteh hanyalah anak dayang. Seiring berjalannya waktu, Putri Endahwarni dan Anteh tumbuh dewasa. Keduanya semakin akrab layaknya kakak beradik meskipun berbeda status. Putri Endahwarni sudah menganggap Anteh sebagai adiknya sendiri, dan mereka berbagi suka duka bersama. Namun, di dalam hati Putri Endahwarni tersimpan sedikit rasa iri dan cemburu kepada Anteh. Hal ini karena kecantikan Anteh yang lebih memesona dibanding dirinya. Saat masih kecil, perasaan ini tidak pernah ada, namun seiring kedewasaan mereka, para pemuda dan pangeran lebih menyukai dan memilih Anteh. Rasa tidak suka pun perlahan tumbuh di hati sang putri. Sayangnya, Anteh tidak menyadari perasaan tersebut dan tetap menganggap Putri Endahwarni sebagai kakak yang selalu melindunginya. Pada suatu hari yang cerah, suasana Istana Pakuan tampak tenang seperti biasa. Namun, ada ketegangan yang tak terlihat di aula utama. Sang ratu memanggil putri semata wayangnya, Putri Endahwarni, untuk menghadap. Dengan raut wajah serius yang jarang terlihat, ratu menatap dalam-dalam mata putrinya sebelum akhirnya membuka percakapan. "Anakku," ujar sang ratu dengan suara yang lembut namun tegas, "kau tahu bahwa suatu hari nanti engkau akan mewarisi tahta kerajaan Pakuan dari ayahmu. Sebagai seorang pewaris, ada tanggung jawab besar yang harus kau emban. Sebagai bagian dari tanggung jawab itu, kau harus memiliki pasangan yang akan menemanimu dalam menjaga dan memerintah kerajaan ini." Putri Endahwarni menatap ibunya dengan perasaan campur aduk. Perkataan ibunya terdengar tegas, namun penuh kasih sayang. Lalu, sang ratu melanjutkan, "Aku berencana untuk menjodohkanmu dengan Anantakusuma, putra dari Adipati Kadipaten Wetan. Beliau adalah pria yang bijaksana dan berasal dari keluarga terpandang." Mendengar nama Anantakusuma, hati Putri Endahwarni bergetar. Ia tak mengenal sosok ini yang hanya disebut-sebut dalam percakapan para bangsawan. Kekhawatiran mulai menyelimuti pikirannya. Bagaimana jika Anantakusuma tidak sesuai harapannya? Bagaimana jika dia tidak mencintainya? Pikiran-pikiran ini membuat tidur sang putri tidak nyenyak dan nafsu makannya hilang. Ia merasa hatinya bagaikan terombang-ambing di lautan kegundahan. Di sisi lain, sang ratu segera memerintahkan para dayang untuk mempersiapkan segala keperluan pernikahan dengan sempurna. Tidak terkecuali Anteh, yang diberi tugas penting untuk memastikan semua kebutuhan pribadi Putri Endahwarni terpenuhi dengan baik. Anteh yang setia dan cekatan, mulai bekerja tanpa henti, berusaha memberikan yang terbaik untuk sang putri yang sudah dianggapnya seperti kakak sendiri. Begitulah, persiapan untuk pernikahan agung ini dimulai di tengah kecemasan hati Putri Endahwarni yang kian memuncak. Kehidupan di Istana yang tadinya tenang, kini dipenuhi dengan berbagai kesibukan dan persiapan, menyambut awal baru dalam sejarah Kerajaan Pakuan. Namun, di balik semua kemeriahan itu, tersimpan kegelisahan yang hanya diketahui oleh sang putri. Di suatu pagi yang penuh keheningan, Anteh tengah asyik memetik bunga melati di Taman Kerajaan Pakuan. Bunga-bunga itu akan digunakan untuk menghias sanggul Putri Endahwarni. Sambil memetik bunga, suara merdu Anteh mengalun lembut, mengiringi setiap gerak tangannya. Lagu yang dinyanyikannya terdengar sayup-sayup di balik tembok istana, menyebar ke segala penjuru. Tak jauh dari sana, seorang pemuda tampan sedang melintas di balik tembok taman istana. Pemuda itu tersihir oleh suara yang begitu merdu. Ternyata,
Pemuda tersebut adalah Anantakusuma yang sedang mencari tahu tentang calon istrinya, Putri Endahwarni. Ketertarikan pada suara indah itu membuatnya bertekad untuk melihat siapa gerangan pemilik suara tersebut. Dengan kesaktiannya, ia melompati tembok istana dan bersembunyi di balik pepohonan yang rimbun. Dari balik pepohonan, Anantakusuma terpana melihat seorang gadis jelita tengah memetik bunga melati sambil bernyanyi. Kecantikan dan kelembutan yang terpancar dari wajah gadis itu membuat hati Anantakusuma bergetar. Dalam hati, Anantakusuma bertanya-tanya apakah gadis itu adalah Putri Endahwarni, calon istrinya. Anteh yang tidak sadar bahwa dirinya diperhatikan, terkejut saat melihat seorang pemuda yang tidak dikenalnya berada di taman istana. Dengan raut wajah heran, Anteh bertanya, "Siapakah Anda, wahai Tuan? Kenapa Tuan ada di taman istana?" Pemuda itu menjawab dengan penuh harap, "Saya Anantakusuma, putra dari Adipati Kadipaten Wetan. Apakah Anda Putri Endahwarni?" Anteh yang masih dalam keadaan canggung dan sedikit takut menjawab, "Bukan, Raden Anantakusuma. Saya adalah Anteh, hanya seorang dayang dari Putri Endahwarni." Setelah menjawab dengan suara gemetar, Anteh berlari masuk ke dalam istana. Anantakusuma merasa kecewa yang teramat dalam. Gadis cantik yang memikat hatinya ternyata hanyalah seorang dayang bernama Anteh, bukan Putri Endahwarni, calon istrinya. Hatinya yang tadinya dipenuhi harapan kini terasa hampa, namun pandangan akan kecantikan Anteh tetap menghantui pikirannya. Kejadian ini menambah lapisan lain pada kisah hidup di Istana Pakuan yang penuh dengan intrik dan perasaan tersembunyi. Beberapa hari kemudian, suasana Istana Pakuan terasa lebih hidup dari biasanya. Raden Adipati Kadipaten Wetan beserta anaknya, Raden Anantakusuma, tiba dengan iring-iringan megah untuk melamar Putri Endahwarni secara resmi. Raja dan Ratu telah mempersiapkan penyambutan yang meriah untuk tamu-tamu penting mereka. Putri Endahwarni tampak sangat bahagia dan terpesona saat melihat calon suaminya yang gagah dan tampan. Namun, Raden Anantakusuma tampak lesu dan hanya mengikuti perintah orang tuanya dengan terpaksa. Hatinya kecewa karena gadis impiannya ternyata bukanlah Putri Endahwarni. Saat perjamuan dimulai, Nyai Anteh dan beberapa dayang lainnya memasuki ruangan dengan membawa nampan-nampan berisi makanan dan minuman yang menggugah selera. Anantakusuma terkejut melihat Anteh, gadis jelita yang telah mencuri hatinya kini berdiri di depannya. Ia mencuri pandang dan menatap Anteh dengan penuh kekaguman. Namun, pandangan ini tidak luput dari perhatian Putri Endahwarni. Rasa cemburu dan dengki langsung membakar hatinya, meski Anteh sama sekali tidak berniat merebut perhatian Anantakusuma. Putri Endahwarni akhirnya menyadari bahwa Anantakusuma, calon suaminya, lebih memilih dan jatuh cinta pada Anteh. Hal ini membuat kemarahannya memuncak. Setelah perjamuan selesai dan semua tamu kembali ke kamar masing-masing, Putri Endahwarni segera memanggil Anteh untuk menemuinya. Di dalam kamar, Putri Endahwarni menumpahkan segala kemarahannya pada Anteh. Anteh kebingungan dan merasa serba salah, meskipun ia tidak merasa bersalah atas perilaku Anantakusuma. Putri Endahwarni menuduh Anteh telah mengkhianatinya dan membuat Anantakusuma berpaling darinya. Karena kemarahan yang membara, Putri Endahwarni mengusir Anteh dari istana. Tidak ada pilihan lain bagi Anteh selain menerima keputusan sang putri. Dengan hati yang hancur, Anteh mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan istana melalui pintu belakang tanpa sepengetahuan siapapun. Begitulah, Istana Pakuan yang biasanya penuh keceriaan, kini diliputi oleh kegetiran dan rasa sakit hati. Parasan Sinta, Semburu, dan Pengkhianatan Menggalar di balik dinding-dinding mega istana, menggikir cerita baru yang penuh emosi dan gejolak. Saat meninggalkan Istana Pakuan, hati Anteh terasa berat. Ia melangkah tanpa menoleh ke belakang, meskipun hatinya diliputi kesedihan yang mendalam. Bagaimanapun, Istana Pakuan adalah rumahnya sejak kecil hingga dewasa, penuh kenangan yang tak terhitung. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan pahit ini, karena bagaimanapun, dia hanyalah seorang dayang. Satu-satunya tempat yang bisa ia tuju adalah kampung halaman ibunya, Nyai Dadap.
Dengan langkah tertatih, Anteh mulai berjalan menuju tempat itu, berharap masih ada sanak saudara ibunya yang akan menerimanya. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, Anteh akhirnya tiba di kampung halaman ibunya pada malam hari. Dengan tubiang lila dan hati yang galau, ay bertanya-tanya kepada penduduk setempat tentang kediaman keluarga Nyai Dadap. Seorang penduduk yang baik hati mengantarkan Anteh ke rumah adik Nyai Dadap yang bernama Paman Waru. Mengetahui bahwa putri kakaknya tiba, Paman Waru sangat senang dan bahagia. Ia langsung mempersilakan Anteh untuk tinggal di rumahnya. Sejak saat itu, Anteh tinggal di rumah pamannya yang penuh kehangatan. Paman Waru sangat menyayangi Anteh seperti anaknya sendiri dan memperlakukannya dengan sangat baik. Hal ini sedikit banyak membantu mengurangi kesedihan Anteh dan memberikan kebahagiaan baru dalam hidupnya. Tidak ingin merepotkan pamannya, Anteh memutuskan untuk membantu keuangan keluarga dengan menerima pesanan menjahit baju. Keterampilan ini ia pelajari saat berada di Istana Pakuan. Awalnya, Anteh menjahit baju-baju milik tetangganya, tetapi karena hasil jahitannya yang sangat bagus dan rapi, kabar tentang kemahirannya menyebar. Orang-orang dari desa-desa yang jauh pun mulai memesan baju kepada Anteh. Usaha menjahit Anteh perlahan-lahan mulai maju, dan hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Anteh dan keluarganya. Demikianlah, di tengah kesedihan dan keterasingan, Anteh menemukan harapan baru di rumah pamannya. Ia membangun kembali hidupnya dengan ketekunan dan kerja keras, menjahit mimpi-mimpi baru yang membawa kebahagiaan dan ketenangan hati. Kisah Anteh pun berlanjut, dari bayang-bayang istana hingga kehangatan rumah sederhana yang menjadi tempatnya bernaung. Bertahun-tahun berlalu, kehidupan Anteh berubah drastis. Dia kini telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Suatu hari, sebuah kereta kencana megah berhenti di depan rumahnya, diiringi oleh para pengawal berkuda. Anteh penasaran, siapa gerangan tamu istimewa ini? Ternyata, tamu itu adalah Putri Endahwarni. Meskipun masa lalu mereka penuh dengan konflik, kasih sayang Putri Endahwarni terhadap Anteh tak pernah benar-benar pudar. Bagaimanapun, mereka telah dibesarkan bersama, ikatan mereka begitu erat seperti saudara kandung. Putri Endahwarni turun dari kereta kencana dengan air mata mengalir di pipinya. Dia langsung memeluk Anteh, menangis terseduh-seduh, dan meminta maaf atas tindakan lalunya yang telah mengusir Anteh. Putri Endahwarni berbicara tentang rasa rindunya yang mendalam sejak kepergian Anteh dan memohon agar Anteh kembali tinggal di istana bersama keluarganya. Dengan desakan penuh perasaan dari Putri Endahwarni, akhirnya Anteh dan keluarganya setuju untuk pindah kembali ke istana. Sesampainya di istana, Putri Endahwarni menunjukkan sebuah rumah yang telah dibangun di pinggir taman khusus untuk Anteh dan keluarganya. Namun, kembalinya Anteh ke istana berarti ia harus bertemu kembali dengan Anantakusuma, yang kini menjadi suami Putri Endahwarni. Malangnya, Pangeran Anantakusuma ternyata belum pernah melupakan kecantikan dan pesona Anteh. Kehadiran Anteh kembali di Istana Pakuan membangkitkan kembali cinta yang selama ini terkubur dalam hatinya. Kini, di dalam istana yang megah dan penuh sejarah itu, terjalin lagi benang-benang cinta, kerinduan, dan konflik. Mulanya, Pangeran Anantakusuma berusaha keras menahan gejolak hatinya. Dia mencoba untuk mengabaikan kehadiran Anteh, mengingat dirinya kini adalah suami dari Putri Endahwarni. Namun, semakin lama perasaannya dipendam, semakin menggelora cinta yang tak tertahankan dalam hatinya. Pada suatu malam, didorong oleh desakan hatinya yang tak bisa dibendung lagi, Pangeran Anantakusuma mengendap-endap ke taman istana dengan harapan bisa bertemu dengan Anteh. Sesampainya di taman, dia melihat Anteh duduk di beranda rumahnya, bercanda dengan kucing kesayangannya, sambil menikmati sinar bulan purnama. Meski waktu telah berlalu, bagi Pangeran Anantakusuma, Anteh masih secantik pertama kali mereka bertemu. Dengan hati-hati, ia mendekati Anteh. Melihat Pangeran Anantakusuma mendekatinya, Anteh merasa takut dan berusaha melarikan diri. Namun, Pangeran terus mengejarnya. Sambil berlari, Anteh berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk melepaskan diri dari kejaran Pangeran. Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik tubuhnya ke atas langit. Saat dia melihat ke atas,
Dia menyadari sinar bulan menyelimutinya dan menariknya naik. Meski Pangeran Anantakusuma memiliki kesaktian yang tinggi, dia tidak dapat berbuat apa-apa ketika melihat Anteh terbang menuju bulan dengan cepat. Semakin tinggi Anteh terbang, semakin jauh ia dari bumi hingga akhirnya menghilang bersama sinar bulan yang tertutup awan. Hati pangeran dipenuhi kesedihan karena pujaan hatinya ternyata tidak menaruh hati kepadanya. Sejak saat itu, Nyai Anteh terpaksa tinggal di bulan bersama kucing kesayangannya, Chandramawat. Anteh tidak berani kembali ke bumi karena takut Pangeran Anantakusuma akan mengejarnya lagi. Namun, rasa rindunya kepada suami dan anak-anaknya membuat Anteh ingin segera pulang. Dengan tekad yang kuat, Anteh mulai menenun kain untuk dijadikan tangga agar bisa pulang ke bumi. Sayangnya, Chandramawat, kucing kesayangannya, selalu merusak tenunan Anteh. Akibatnya, hingga kini, Nyai Anteh tetap tinggal di bulan dan tidak pernah bisa kembali lagi ke bumi. Cinta dan pengorbanan Nyai Anteh menjadi legenda yang melekat dalam ingatan, menceritakan kisah seorang wanita yang terjebak di antara dua dunia, cinta dan kewajiban. Kisah ini mengajarkan bahwa kecemburuan dan kesalahpahaman dapat merusak hubungan yang erat sekalipun, kesetiaan dan pengorbanan, hubungan yang dibangun di atas kasih sayang sejati tidak akan mudah hilang. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan keteguhan serta kemandirian.